Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tenshinta Raken Desita volume 8/48. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Cerita dilanjutkan dari pemimpin para iblis yang menggunakan kekuatan terkuatnya dengan meningkatkan energinya yang melebihi kapasitas. Pemimpin para iblis memberi isyarat kepada bawahannya untuk mengepung Urushi lalu meledakkan diri. Dan itu adalah kekuatan pemimpinnya, mengorbankan bawahannya untuk membunuh Urushi dengan cara meledakkannya. Merasa belum yakin itu bisa membunuh Urushi, pemimpin iblis menggunakan sisa mananya yang tersisa untuk menyerang Urushi dengan melesat ke arahnya hingga merobek kaki Urushi. Ketika mencoba menyerang kembali Urushi, secara tiba-tiba pemimpin para iblis terjatuh. Itu semua karena kekuatan yang dia gunakan itu menumbalkan nyawanya. Namun, para iblis masih banyak, sedangkan Urushi terkapar kehabisan energi. Dan jika Urushi terus bertarung, dia akan tewas. Akan tetapi tidak ada pilihan lain, bertarung atau tidak tetap akan terbunuh. Di saat para iblis menyerang Urushi, secara mengejutkan para iblis berteriak kesakitan. Ketika terlihat bahwa bantuan telah tiba, seseorang mendekati Urushi lalu memujinya sebagai pahlawan yang sudah bertarung dengan baik untuk melindungi desa Green God. Kemudian dia menyembuhkan Urushi. Urushi pun tertidur, walaupun tidak dapat melihat siapa yang menolongnya. Tetapi penciuman Urushi tahu siapa dia. Pertempuran tempat Urushi telah berubah. Sementara Bran dalam masalah. Bran sudah berusaha mati-matian mengakhiri pertempuran. Namun Valkyrie dan iblisnya selalu mengganggu di setiap langkahnya. Di antara Blessing God Sword dan Blessing Thunderclap, Bran adalah yang tercepat. Di pertempuran, Bran bergerak cepat menuju Valkyrie untuk mengakhiri pertarungan dengan sekali serang dan sambil menebas para iblis yang menghadang jalannya. Melihat pergerakan Bran, bagi Dulahan itu sangat mudah untuk memblokir serangannya. Sementara Valkyrie sudah siap melancarkan serangan ketika menemukan celah. Shizou juga demikian, mencari mendeteksi kekuatan transfer kerusakan yang dimiliki Dulahan dan Valkyrie yang benar-benar merepotkan. Dan jika terus begini, Bran akan kehabisan energi, dan saat itulah dia akan hancur. Dan pada saat ini juga itu hampir terjadi. Bran berdiri dengan terengah-engah. Melihat itu, Valkyrie mencibir dan meremehkan. Bagi Shizou, tidak ada cara lain selain menggunakan Katut Truth, skill taker yang dapat mencuri semua skill orang yang dicurinya, entah itu kemampuan khusus atau unik dan ekstra. Namun masalahnya siapa yang memiliki skill transfer kerusakan? Valkyrie memiliki skill busur tingkat lanjut, Dulahan memiliki skill bisa tingkat lanjut, dan diantara mereka berdua sama sekali tidak ada skill transfer kerusakan di tabel keterampilan mereka. Tentu saja, jika Shizou mengambil salah satu dari skill tersebut, mereka akan mencemaskan skillnya yang hilang, dan disitulah ada celah untuk membunuhnya. Saat hendak Shizou bertanya, Bran berteriak kesakitan. Panah Valkyrie menghantam kaki kanannya hingga hancur, dan itu pun segera beregenerasi. Meski demikian, para iblis dan Valkyrie terus menyerang tanpa ampun. Shizou panik dan bingung dengan skill mana yang harus dicuri. Sampai-sampai Shizou tidak merasakan sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Bran dan Shizou merasakan sesuatu yang kuat mendekat dari barat dengan cepat. Bran pasrah dan mengira musuh kuat muncul lagi. Namun ketika melihat ekspresi Valkyrie, dia sama-sama terkejut. Bran menangis dan pada saat itu juga
Pertempuran berhenti ketika melihat benda turun dari langit. Seekor naga merah dengan mata berwarna emas telah muncul. Ketika menyadari tamu ini, Pran tersenyum lebar. Dia Maya, putri asli Raja Binatang Buas. Jadi, Maya dan Nemea sama-sama putri Raja Binatang Buas. Namun, Nemea hanya tubuh ganda. Itu semua dilakukan agar Maya terlepas dari incaran kerajaan Pasari. Maya melihat medan pertempuran penuh senyum niat membunuh bersama Kuina pelayannya yang duduk di bahu naga yang bernama Lin. Melihat ancaman, Valkyrie langsung mengangkat panahnya dan membidik Lin. Pran panik ketika melihat Lin menjadi sasaran. Namun, Pran dan Valkyrie belum menyadari dan hanya Shizou yang sudah menyadari bahwa Maya, Lin, dan Kuina hanya ilusi. Ketika anak panah dilepaskan, Pran dan Valkyrie sontak terkejut. Apa? Hanya ilusi? Maya berteriak dan berkata, "Ayo Pran, aku akan membantumu." Namun, Pran menolak bantuan dan meminta Maya untuk pergi ke pertempuran lain. Lagi dan lagi, Pran dan Valkyrie dibuat terkejut. Maya memberitahu bahwa semua pasukan Murelia yang menuju desa Green Coat sudah kami lenyapkan. Bahkan dengan bangga Maya menyatakan berkat itu dirinya naik level. Pran pun bernafas lega. Terlebih lagi semua ras kucing hitam selamat dan hampir sampai di tempat pengungsian. Tidak mungkin, kata Valkyrie. Dia mengalahkan pasukan iblis Murelia sama. Maya tertawa dan berkata, "Memang, mereka semua cukup kuat bagi kalian. Di hadapan kami bertiga mereka hanya debu." Valkyrie lengah dengan percakapan dan hanya Shizou yang menyadari. Dengan tiba-tiba Kuina lenyap dan menghilang. Namun sangat mengejutkan, Valkyrie berteriak kesakitan. Saat menoleh ke belakang, Valkyrie melihat Kuina muncul dari dalam bayangan dengan tangannya yang sudah menembus dadanya. Melihat itu, Shizou terkejut dan tahu Kuina itu kuat tapi skillnya konyol. Bahkan Valkyrie tidak bisa merasakan kemunculannya. Kuina menyapa dan merasa aneh pada diri Valkyrie. Padahal hatinya sudah hancur, tapi Kuina merasakan bahwa Valkyrie sama sekali tidak terluka. Jadi, Kuina ahli sihir ilusi. Dan yang pertama kali mereka muncul, itu semua hanyalah ilusi. Melihat kekuatan Kuina, Shizou menggerutu. "Anjir, dia sudah membodohi kita semua." Kuina memukul dengan sopan, lalu mundur dari Valkyrie. Dan setelahnya, situasi berubah menjadi medan komedi. Di saat Pran dan Shizou mati-matian mencari cara membunuh Valkyrie, Maya dan Kuina malah berdebat setelah Maya menyatakan bahwa Pran rivalnya. Kuina menganggap Pran sebagai teman Maya. Maya menganggap Pran sebagai rivalnya. Melihat situasi konyol ini, urat Valkyrie berdenyut. "Anjir, mereka berdua benar-benar meremehkanku." Maya juga demikian. Kata-kata Kuina membuat Maya marah hingga langsung melompat ke tengah medan pertempuran. Volume 8 berakhir di sini dan kita lanjut di volume 9. Halaman pertama diperlihatkan ras kucing hitam yang hampir sampai di Green Coat desa Kambing Hijau. Di dalam kegelapan hutan, satu-satunya yang terkuat di antara mereka, Salutia benar-benar mengkhawatirkan Pran, tuan putrinya. Walaupun Salutia yakin tuan putrinya pasti mengalahkan para iblis, akan tetapi rasa takut tetap menghantui pikirannya. Jika diingat musuh berjumlah 1000, dan pasti di antara mereka ada beberapa yang lolos dan masuk ke dalam hutan. Di saat memikirkan itu, ketakutan Salutia benar-benar terjadi. Salutia melihat para prajurit langsung mengambil posisi bertahan, dan tidak ada satupun dari ras kucing hitam yang mencoba melawan, melainkan hanya 8 prajurit dari ras anjing merah dan kelinci putih yang bersiap mengorbankan nyawanya demi melindungi ras kucing hitam. Dan musuh yang muncul, mereka para goblin dengan jumlah besar, bersembunyi di kegelapan menyergap dari belakang. Semua kucing hitam gemetar dan berharap para goblin semuanya lemah. Namun sayang sekali, hanya masalah waktu bagi salah satu penjaga untuk terkapar. Terlebih lagi, tak berselang lama kemudian, para goblin muncul dari arah lain. Ketakutan semakin menjadi-jadi.
hingga ras kucing hitam panjangnya gemetar dan menggigil. Para goblin mencoba menyerang, namun mereka mundur kembali ketika melihat senjata yang dipegang ras kucing hitam. Akan tetapi, hanya masalah waktu bagi para goblin untuk menyadari bahwa kucing hitam tidak tahu cara menggunakan senjata. Salutia mencoba memanggil penjaga, namun membatalkannya karena mereka dalam keadaan bertempur. Salutia menangis dengan menatap tombak di tangannya dan bergumam, "Tuan Putri, haruskah aku berdiam diri dan hanya menonton?" Dan pada saat itu juga Salutia teringat tombak dan baju zirah yang dia kenakan adalah hadiah langsung dari Bran yang dibuatnya sendiri. Terlebih lagi, Salutia berjanji akan sanggup membela diri dan melindungi desa dengan senjata ini, walaupun tanpa ada Bran di sisinya. Salutia mencengkram tombaknya dan berteriak, lalu berlari dan menuju goblin yang berada di hadapannya hingga tewas. Dengan itu, Salutia menyadari sesuatu, bahwa para goblin tidak menghindar dan langsung menerjang saat diserang. Walaupun dalam keadaan ketakutan, Salutia berteriak kepada rekan-rekannya dan berkata, "Ingat apa yang dikatakan Tuan Putri, dengan membunuh mereka kita bisa berevolusi." Mendengar itu seketika, mereka semua mengangkat wajahnya, lalu berteriak penuh keberanian, "Demi suku kucing hitam dan Tuan Putri, kita harus berperang." Cerita berpindah di pertempuran lain, yang dimana Maya menghujani para iblis dengan tembakan api dari langit. Bran pun semakin percaya diri dengan situasi saat ini, dan terus membuat Valkyrie dan bawahannya terus sibuk. Terlebih lagi, Wina berhenti mengirim milusinya ke dalam medan pertempuran dan bergabung dengan keributan yang dia ciptakan sendiri. Sisu mengakui Wina benar-benar menakutkan. Di sisi lain, begitu berada di tanah, Maya menatap Valkyrie penuh niat membunuh. Kedatangan mereka bertiga membuat pihak musuh terdesak yang sebelumnya Bran dan Sisu kesulitan. Alur pertempuran telah berubah. Valkyrie melawan dua rival, Bran dan Maya, sedangkan Wina solo melawan Dullahan. Terlebih lagi, Wina terlihat berjalan santai saat menghampiri Dullahan, namun yang sebenarnya Wina berlari. Bagi Sisu, Wina lebih cocok menjadi pembunuh daripada menjadi seorang pelayan. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.